Berita selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Kamis siang 31 Maret 2022 menghadiri pemancangan pertama atau groundbreaking Gedung Geraha 2 Rumah Sakit Islam RSI di Surabaya, Kamis 31 Maret 2022. Ma'ruf menyebut pembangunan Rumah Sakit Islam ini merupakan bagian khidmah atau pengabdian Nahdlatul Ulama NU kepada masyarakat, sekaligus membantu pemerintah menangani COVID-19. Pembangunan Geraha 2 Rumah Sakit Islam RSI Surabaya dimulai pada hari Kamis 31 Maret 2022. Peletakan batu pertama atau groundbreaking ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, serta Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya Profesor Muhammad Nuh. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa ekspansi yang dilakukan RSI melalui Yarsis ini adalah bagian hikmah atau pengabdian Nahdlatul Ulama kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi langkah Yarsis yang terus mengembangkan pembangunan RSI karena bisa membantu pemerintah menangani COVID-19. Menurut Ma'ruf Amin, pandemi COVID-19 telah membuka kesadaran mengenai pentingnya membangun ketahanan sektor kesehatan. Hal ini bisa jadi momentum untuk mereformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya melalui peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit. Sepanjang dekade terakhir, sektor kesehatan di Indonesia turut mengalami disrupsi akibat perkembangan teknologi. Pandemi juga makin mempercepat perubahannya. Survei Marketplace pada 2022 menyebutkan lebih dari 65% masyarakat cenderung memilih memanfaatkan konsultasi telemedicine selama pandemi. Angka ini naik drastis dibandingkan 2017 yang hanya 14% responden. Tak hanya itu, pemanfaatan kecerdasan buatan seperti bedak robotik surgery merupakan perkembangan dunia kesehatan dan kedokteran yang tidak bisa diabaikan karena bisa meningkatkan kualitas hidup manusia dan angka harapan hidup. Maka integrasi dunia medis dan teknologi adalah keniscayaan. Alhamdulillah, pada hari ini pemancangan pertama Geraha 2 Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani yang merupakan pengembangan rumah sakit sekaligus Universitas NU Surabaya terbukti sudah bisa dilakukan groundbreaking. Memperluas, mengembangkan rumah sakit yang ada dan menambah rumah sakit baru. Tetapi waktu pandemi Delta, Omikron ini semua masih teratasi. Karena itu pemerintah membangun tempat-tempat kerjasama dengan berbagai obat di luar negeri untuk bisa memproduksi obat-obat yang dibutuhkan di masyarakat. Sekarang layanan kesehatan menjadi prioritas program termasuk di 2023-2024. Gedung Geraha 2 RSI Surabaya ini akan tetap dibangun 13 lantai yang dilengkapi dengan ruang intensive care atau ICU, ruang rawat inap mulai dari kelas 3 hingga VVIP dengan total 137 tempat tidur, serta layanan instalasi gawat darurat. Akan ada juga penunjang radiologi dan laboratorium yang terdiri dari laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomi, dan juga bank darah. Selain dari itu, 2 lantai teratas di Gedung Geraha 2 juga akan difungsikan untuk postgraduate Fakultas Kedokteran atau pendidikan dokter spesialis UNUSA. UNUSA dengan 2 rumah sakit ini kita ingin mengambil terobosan baru, yaitu menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis, ditambah lagi di fasilitas yang ada di atas itu untuk center pendidikan virtual education center, karena semuanya sudah paham betul urusan cyber dan seterusnya, maka UNUSA harus mengambil peran di situ yang ujung-ujungnya nanti kita akan mengembangkan cyber university. Demikian ya. Diperkirakan pembangunan gedung ini akan menempuh waktu 12 hingga 14 bulan. Pembangunan gedung Rumah Sakit Islam ini juga akan menjadi monumen hidup penanda 1 abadi lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama. Ferry Saputra, Surabaya TV.